10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam acara Suluh Suara Penyuluh bersama saya Ani Susilowati, penyuluh agama Kristen non PNS, dan bekerja sama dengan Radio Betani FM dan kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau, karena Engkau baik dalam hidup kami. Terbukti Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami. Itu nyata bukti bahwa Tuhan selalu menopang dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, kalau pada saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan akan memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh menjadi orang yang selalu memberikan yang terbaik buat Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini kami boleh dikuatkan dan kami semakin hari semakin taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan datangnya dari diri hamba-Mu sendiri, tetapi datangnya dari Engkau dan boleh memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya pada saat ini yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul atau tema pada pagi hari ini, yaitu kebangkitan perilaku ilahi. Kebangkitan perilaku ilahi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, cara berperilaku
yang berfungsi untuk mengontrol perilaku seseorang agar tetap mengikuti kaedah yang berlaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti contoh berkata sopan, penampilan santun, dan menempatkan diri dalam posisi yang dihormati orang lain. Di setiap negara maupun budaya memiliki sejumlah daftar aturan yang berlaku bagi masyarakatnya. Ada yang menjunjung tinggi etika berpakaian saat tampil di depan khayala. Sama halnya dengan pentingnya menjaga perilaku masyarakat suatu negara atau budaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen juga diperintahkan untuk hidup di dalam perilaku atau etika yang benar. Salah satu standar perilaku yang ditetapkan bagi orang Kristen ditulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menghormati Tuhan dalam segala hal, kita harus sadar bahwa kita adalah mewakili Kristus kemana dan dimanapun kita berada. Entah saat sedang duduk dimanapun kita duduk, ataupun saat kita belanja di mall, ataupun saat kita sedang bekerja, satu-satunya tujuan kita dimanapun kita berada adalah untuk memuliakan Tuhan melalui semua hal yang kita kerjakan dan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, artinya kita sedang mengenakan reputasi Yesus di dalam diri kita. Perilaku kita akan menentukan bagaimana orang lain memandang Yesus melalui perilaku, perkataan, dan cara hidup kita. Orang Kristen yang berbicara kasar dan tidak sopan akan membuat orang berpikir jika Tuhan yang kita sembah tidak memberikan dampak yang positif di dalam hidup kita. Akibatnya, mereka memilih menjadi tidak tertarik. Tidak tertarik dengan apa? Dengan kehidupan orang Kristen. Dan perilaku yang baik adalah salah satu cara kita untuk menarik dan membuat orang lain ini ingin sekali tahu tentang Injil, tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi perilaku yang kita lakukan itu sangat berdampak di lingkungan sekitar kita, dimanapun kita berada. Saat perilaku kita ini baik, orang akan melihat, oh ini loh orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan ini perilakunya baik. Dan akhirnya pun mereka bisa percaya dengan perkataan kita, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan, dan kita bisa memenangkan jiwa mereka. Tetapi kalau perkataan perilaku kita sebagai orang Kristen tidak baik, bagaimana orang lain akan berpikir baik tentang kita?
kalau perbuatan kita, perilaku kita tidak baik? Bagaimana bisa orang mengikut kita atau percaya dengan apa yang kita bicarakan kalau sikap tingkah laku kita tidak mencerminkan hal yang baik? Jadi perilaku tingkah laku di dalam hidup kita ini sangat penting untuk mempengaruhi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus melakukan perjalanannya melintasi banyak budaya untuk memberitakan Injil dan merintis gereja-gereja pada saat itu. Paulus bahkan rela menjadi seperti orang-orang yang ia temui. Untuk apa? Untuk meyakinkan mereka dan mereka mau menerima keselamatan dari Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, firman Tuhan yang kita baca hari ini, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat gereja untuk mematuhi etika atau perilaku baik dalam berkata-kata. Dalam Filipi 4 ayat 29 di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa tersinggung, bisa sakit hati, bisa marah dengan perkataan orang lain yang tidak membuat hati kita ini sejahtera. Kita bisa marah, kita bisa tersinggung, kita bisa kalau orang Jawa berkata mutung seperti itu ya. Karena apa? Perkataan orang lain yang membuat hati kita ini sakit seperti itu ya. Hal serupa juga akan dialami orang lain ketika perkataan dan tindakan kita itu tidak pantas kita lakukan. Pasti mereka juga sakit hati, mereka pasti juga pada saat itu marah. Karena apa? Karena perkataan atau perilaku kita yang tidak memberkati bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa tersinggung dengan perkataan orang lain, dan orang lain pun juga bisa tersinggung dengan perkataan kita. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar. Ada 3 hal yang penting yang harus kita miliki sebagai orang Kristen tentang perilaku kita, supaya perilaku kita ini sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen ini tidak membuat sakit hati, tidak membuat orang lain tersinggung. Nah, ada 3 hal. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen supaya orang tidak tersinggung dengan perkataan kita, dengan perilaku kita? 3 hal yang penting yang harus dimiliki orang Kristen tentang perilaku kita. Apa saja 3 hal ini yang harus kita miliki sebagai orang Kristen tentang perilaku hidup kita? Yaitu hal yang pertama, orang Kristen harus menjadi pendamai. Hal yang pertama yaitu orang Kristen harus menjadi pendamai. Kita akan baca di dalam Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan
dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Hal yang pertama yang harus dimiliki orang Kristen tentang perilaku, yaitu orang Kristen harus menjadi pendamai. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 19 tadi. Sebagai orang Kristen kita diberi tugas. Untuk apa Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Untuk membawa damai kepada semua orang. Jadi itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki atau kita bisa menjadi pendamai. Kita diberikan tugas untuk membawa damai kepada orang-orang yang kita temui. Jadi saat kita bertemu dengan orang lain, saat kita berjumpa dengan orang lain, kita harus bisa menjadi atau membawa damai sukacita bagi orang lain. Saat keberadaan kita ini bisa menjadi damai sukacita, damai sejahtera bagi orang lain ini akan senang saat bertemu dengan kita. Mungkin kalau sudah lama tidak bertemu gitu, mungkin kangen dengan pertemuan yang sudah berlalu. Karena apa? Waktu kita bertemu dengan orang lain, kita bisa membawa damai sukacita, kita bisa membawa damai di dalam kehidupan mereka, dalam perkataan kita, dalam sikap kita, tingkah laku kita, membuat damai, membuat sukacita bagi orang yang kita temui. Dan itu adalah menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan. Mari kita, dimanapun kita berada, hidup kita boleh membawa damai sukacita, damai sejahtera bagi orang lain. Saat perilaku kita, saat sikap tingkah laku kita bisa membuat damai bagi orang lain, pasti orang lain akan senang, pasti orang lain akan bersukacita. Karena tingkah laku kita, karena perkataan kita, karena perbuatan yang kita lakukan. Itu hal yang pertama yang harus dimiliki sebagai orang-orang Kristen dalam perilaku kita, yaitu yang pertama, kita bisa menjadi berkat atau kita bisa membawa orang lain itu menjadi damai, sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup mereka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus dimiliki orang Kristen tentang perilaku yang harus dilakukan, yaitu yang kedua, berkata-kata dengan lemah lembut. Hal yang kedua yaitu berkata-kata dengan lemah lembut. Kita mau baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-3. 1 Petrus pasal yang ke-3. 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang harus dimiliki orang Kristen tentang perilaku sehingga perilaku kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, yaitu berkata-kata dengan lemah lembut. Di dalam berkata-kata kita diminta untuk tidak melontarkan atau mengucapkan kata-kata yang dapat melukai atau menyakiti
menyakiti hati orang lain. Sebaliknya, orang Kristen perlu menyampaikan jawab dengan sopan santun dan penuh dengan hormat. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan. Tidak boleh mengutarakan atau menyampaikan ucapan atau kata-kata yang bisa membuat sakit hati bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sering gitu ya bertemu dan mungkin tiap hari kita melayani seperti itu ya. Dan kadang-kadang apa yang keluar dari mulut kita ini kita mungkin tidak menyadari bisa menyakiti orang lain, bisa membuat orang ini sakit hati. Karena apa? Perkataan kita, karena sikap kita yang mengakibatkan orang tersebut membenci kita, dan hidup kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Lidah ini tidak bertulang, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bisa mengontrol perkataan kita, tutur kata kita, supaya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari bibir kita ini adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang menjadikan orang lain ini damai sejahtera. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang keluar dari bibir kita adalah perkataan yang bisa membuat orang lain ini menjadi sakit hati. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, di mana kita harus bisa menjaga perkataan kita. Dan perkataan yang bagaimana? Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang tidak membuat batu sandungan bagi orang lain. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Sehingga apa yang kita perkatakan itu adalah perkataan yang baik dan bisa membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan, bahkan untuk percaya kepada Tuhan. Itu adalah tugas kita yang kedua sebagai orang Kristen. Tadi yang hal pertama, kita harus bisa membawa damai bagi orang lain. Dan yang kedua adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang memberkati bagi banyak orang. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita adalah perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Kita harus memiliki perilaku yang baik dengan perkataan kita. Perkataan yang memberkati, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang tidak membuat orang lain sakit hati dan membuat orang lain menjadi marah. Dan perkataan yang keluar adalah perkataan yang baik, perkataan yang membuat orang menjadi sukacita. Itu hal yang kedua yang harus dimiliki orang Kristen tentang perilaku, yaitu kita memiliki perilaku yang baik tentang perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang keluar dari bibir kita. Hal yang ketiga, apa yang harus kita miliki sebagai orang Kristen tentang perilaku hidup kita, yaitu jangan menjadi batu sandungan. Yang ketiga adalah jangan menjadi batu sandungan. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-23, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, tetapi kami memberikan
suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Hal yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen tentang perilaku kita, yaitu kita jangan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perilaku buruk menjadi penghalang orang lain maupun di dalam kehidupan kita. Saat mendengar Injil, saat kita berperilaku baik dan sopan kepada orang lain, pasti orang lain akan mempercayai perkataan kita, mempercayai apa yang kita lakukan. Tetapi saat perkataan kita, saat perilaku kita ini buruk, perkataan kita ini tidak baik, pasti orang lain tidak akan percaya kepada kita. Dan mari pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita mau hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan. Biarlah dimanapun kita berada, hidup kita, perilaku kita, perkataan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan keberadaan kita dimanapun kita berada, kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu hal yang ketiga yang harus dimiliki orang-orang Kristen dalam perilakunya. Jangan sampai keberadaan kita, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, pasti orang lain yang kita temui, orang lain yang kita jumpai, mereka tidak akan percaya kepada kita. Dan orang lain tidak mau lagi bertemu dengan kita. Karena apa? Karena perkataan kita, karena tingkah laku kita tidak memberkati hidup mereka, tidak menjadi damai sejahtera bagi mereka. Mereka tidak akan nyaman saat hidup kita, tingkah laku kita, perkataan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain tidak akan nyaman dengan keberadaan kita. Tetapi kalau kita di tengah-tengah hidup kita, dimanapun kita berada, hidup kita ini bisa menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Hidup kita ini bisa mengeluarkan kata-kata ataupun bisa memberkati orang lain dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain yang kita temui pasti senang, pasti bahagia, pasti bersuka cita. Karena apa? Karena tingkah laku kita, karena perilaku kita yang baik. Sehingga mereka pun tidak bosan untuk bertemu dengan kita, untuk ngobrol dengan kita, untuk bicara dengan kita, untuk menjadi sahabat dengan kita, untuk menjadi teman dengan kita. Tetapi kalau kita dalam satu komunitas ataupun di dalam satu kelompok, di dalam pekerjaan ataupun di dalam gereja ataupun dimanapun kita berada, kalau perkataan kita ini selalu membuat teman kita, sahabat kita sakit hati, merasa setiap hari kok setiap ketemu dengan dia kok mesti aku ini sakit hati dengan perkataannya, dengan sikap tingkah lakunya. Pasti orang tersebut tidak mau lagi bertemu ataupun bekerja sama dengan kita kalau kita tidak bisa membawa atau menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan bosan, orang lain akan menjauh dari kita. Kalau setiap perkataan atau tingkah laku kita selalu menjadi batu sandungan, selalu menyakiti teman kita,
teman sekantor, teman dalam pelayanan, teman dalam sekolah mungkin, atau mungkin di gereja, selalu menyakiti perkataan kita, selalu menyakiti perilaku kita. Kita tidak bisa untuk membawa jiwa-jiwa kalau di dalam kehidupan kita selalu menyakiti, selalu membuat orang lain ini kecewa. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, milikilah 3 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama, yaitu hidup kita ini bisa menjadi damai sejahtera bagi orang lain, dan perkataan kita, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang memberkati, dan jangan sampai kehidupan kita ini, yaitu yang ketiga, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau hidup kita, kalau perkataan kita, tingkah laku kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, pasti dalam setiap pelayanan kita, pasti di dalam pekerjaan kita tidak akan berhasil. Tetapi saat hidup kita, perilaku kita, perkataan kita bisa memberkati orang lain, bisa memberkati teman kita, bisa memberkati sahabat kita, bisa memberkati jemaat kita, bisa memberkati orang-orang yang kita temui. Pasti saat kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, saat kita melayani Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mau setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita, mari kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi damai. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, setiap perilaku yang keluar dari yang kita lakukan bisa membuat damai sejahtera, menjadi damai sukacita bagi orang lain, dan menjadi berkat orang lain, dan kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah kunci keberhasilan orang-orang Kristen dalam melayani Tuhan, dalam membawa jiwa, dalam mencari jiwa, yaitu dengan berperilaku baik, dengan bersikap baik, dengan bertingkah laku yang baik, sehingga keberadaan kita dimanapun berada boleh memberkati orang lain, dan jiwa-jiwa pun akan kita bawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karakter Kristus haruslah menjadi role model orang Kristen dalam berperilaku. Karena Kristus adalah satu-satunya teladan hidup yang sempurna. Dengan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang meneguhkan iman dan percaya kita, serta memastikan bahwa hidup kekal karena kebangkitannya mengalahkan maut dan kuasa dosa dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya yang menerima kuasa kebangkitannya, kita harus menunjukkan respon kita melalui perilaku kita, melalui sikap tingkah laku kita yang baik, sehingga dimanapun kita berada menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, di mana Tuhan telah menebus segala dosa kita, dan Tuhan telah bangkit dari kematian, dan Tuhan telah senantiasa mengasihi kita. Mari pada saat ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam sisa hidup kita ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ini. Dengan apa? Dengan berbuat baik, dengan
keberadaan kita ini boleh menjadi damai, sukacita, damai, sejahtera bagi orang lain. Dengan apa? Dengan perkataan, dengan tingkah laku, sikap yang baik, yang lemah lembut, dan tidak membuat batu sandungan bagi orang lain. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus dosanya, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan semasih ada kesempatan kita di dunia ini, mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ketiga hal ini boleh kita lakukan sebagai orang-orang percaya, di mana kita harus menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadikan orang lain ini damai saat bertemu dengan kita, dan kita bisa, apa yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati, dan sikap tingkah laku kita ini bisa memberkati orang lain, dan jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mengucap syukur pada pagi hari ini, karena Tuhan senantiasa memberkati kita dan selalu menuntun di dalam setiap kehidupan kita, dan kita mau di dalam setiap kehidupan kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau berperilaku baik dalam sikap tingkah laku kita, sehingga hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dimana pada kesempatan pagi hari ini kami belum mengucap syukur di hadapan Engkau, karena Engkau baik dalam hidup kami ya Bapa. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu, bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi kekuatan bagi kami, dimana kami mau Tuhan sebagai orang-orang percaya, kami mau menyenangkan hati-Mu dalam sikap tingkah laku, perkataan kami, perilaku kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang keluar dari mulut kami Tuhan, perkataan yang memberkati. Apa yang kami lakukan, perilaku kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, atas kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Saat ini berdoa Tuhan, menyerahkan untuk Radio Betani FM ini, Tuhan akan memberkati Radio Betani FM ini. Semoga Tuhan selalu campur tangan apapun yang menjadi keperluan kebutuhan gereja kami, Radio Betani FM ini, Tuhan yang mau campur tangan. Tuhan memberkati semua pengurus, semua yang terlibat ataupun yang pada saat ini menjadi pengurus Radio Betani FM. Tuhan akan memberkati mereka, sehingga semakin hari Radio Betani FM ini semakin membawa berkat bagi banyak jiwa, dan nama Tuhan dimuliakan melalui Radio Betani FM ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Betani. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan campur tangan, Tuhan yang memulai gereja Betani ada, Tuhan juga akan melanjutkannya. Segala pergumulan, kebutuhan gereja Betani kami percaya bahwa Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang akan sediakan semuanya. Bapa, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja Betani FM ini Tuhan, maupun yang ada di gereja maupun yang di radio, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang mau campur tangan. Terima kasih Bapak, ini syukur kami Bapak yang boleh kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami alaskan syukur kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.